Hai guys, kembali lagi sama aku, Dwi Patricia. Nah, kali ini kita akan menggunakan aplikasi MATLAB untuk membuat for loops dan while loops. Yang pertama-tama kita akan membuat for loops. Jangan lupa sebelum melakukan program, kita melakukan pendahuluan. Seperti biasa, clear, CLC, lalu kita simpan, kita run, kita simpan di sini. Kita buat namanya for loop. Lalu kita save. Nah, selanjutnya, sebelum kita masuk looping, saya ingin memberitahu gimana caranya kita membuat vektor dengan cara yang namanya increment. Kita ketik dulu. Kita buat membuat array dengan increment. Nah, array atau vektor ya, array sama vektor itu sama. Nah, saya ingin membuat array atau vektor ini A sama dengan dari 1 sampai 5. Kita misalkan nih A, kita buat A sama dengan 1, 2, 5. Nah, ini kalau misalnya kita run, nah hasilnya nih ada 1, 2, 3, 4. Jaraknya adalah 1. Artinya titik 2 ini adalah A kita angka 1 sampai dengan 5. Nah, selanjutnya saya ingin membuat dengan perubahan step. Perubahan step. Ini kita misalkan B itu saya mau buat 1 sampai 5 tapi dengan penambahannya itu 0,5. Nah, gimana ya kira-kira? Coba. Jadi caranya itu adalah kita buat 1,2 karena dia tadi dengan kita mau penambahannya 0,5. Nah, kita buat di sini 0,5. Nah, kita buat 3,2. Nah, ketika kita run, nih kita run, hasilnya itu akan seperti ini. 1000, 1500, 2000. Nah, jadi di sini bisa kita lihat perbedaannya kalau yang si A ini dia bentuknya integer, kalau yang si B ini dia bentuknya double. Kita kasih titik dulu. Nah, jadi itu bedanya. Ini kalau misalkan di sini kita ketik push, nih dia akan muncul seperti ini. Jadi sebenarnya yang A ini juga bentuknya double. Cuma karena kini dia ada nilai yang sifatnya di belakang koma, nah dia akan otomatis berubah ke arah double. Nah, makanya jadinya dua-duanya itu double. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita misalkan nih, kita mau buat, kita punya waktu. Nah, samplingnya itu antara 0 sampai 100. Berarti kita buat itu T sama dengan 0,2 100. Kita putar. Nah, dia akan muncul seperti ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Nah, sekarang apa kegunaannya ini buat for loop? Nah, mari kita lihat. Nah, jadi kalau misalnya kita mau buat for loop, kita mau looping dulu, kita buat for loops. Nah, kita buat for i. Kenapa i? Kalau kita pakai Java sih itu di for tuh biasanya i. Nah, kalau misalnya kita mau buat for i sama dengan 1 sampai 10. Nih, kita buat. Nah, jangan lupa titik 2, 10. For itu akan selalu diakhiri dengan N. Nah, ini apa? Ini adalah kondisinya. Kondisi dari for. Jadi, setiap dia akan berulang, dia akan mengambil dari si i. Kalau misalnya kita taruh i di sini, nah, kita run. Ini kita enter. Nah, di sini. Kalau misalnya di sini kita taruh i, di sini nih. Nah, terus kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini nih. Sampai 10. Nah, kita misalnya di sini kita buat display 1 loop.
Lalu kita run. Nah, dia akan seperti ini. Lihat di bawah ya, nih 1. Nah, jadi dia sebenarnya ini adalah array dengan increment. Misalkan kita ubah dia rentang 4 dengan titik 5. 5 itu sama ya, teman-teman. Lalu kita ganti 5. Nah, lalu kita run. Gimana hasilnya? Nah, ini dia. Semakin naik dia bertambah nih. 0,5. Gitu. Nah, oke. Jadi ini adalah contoh untuk for loop. Nah, sekarang itu kita tanya ini gunanya jadinya apa. Nah, kita misalkan nih. Misalkan kita punya persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Nah, terus kita misalkan itu diketahuinya si X-nya itu rentang dari minus 5 sampai dengan 5. Kita ketik dulu. Titik 2, 5. Nah, kita cari nih Y-nya berapa nih? Nggak mungkin kan kita masukkan satu-satu nih, capek lah ya. Nah, ini kita bisa pakai for loop. Kita buat dulu nih penyelesaiannya. Coba kita taruh di sini. Kita buat for loop untuk studi kasus di atas. Kita buat X tadi kan sama dengan min 5 sampai dengan 5. Nah, sekarang tuh di sini kita mau berapa nih resolusinya? Mau naik satu-satu kah atau mau naik berapa gitu? Kita buat naik 1 dulu deh biar gampang. Nah, lalu kita buat Y. Kita buat 0. Jadi nanti itu nilai pertama si X itu akan masuk ke kolom pertama si Y, terus nanti yang kedua akan masuk ke yang kedua gitu. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita pakai for i lagi nih. Kenapa sih bisa pakai si for i? Nah, jadi karena dia ini sebenarnya lokal, yaitu hanya di dalam si for aja. Jadi dia nggak pengaruh ke si program ini. Nah, kita mau pakai ini berapa nih? Nah, sebelumnya yang ini kita run dulu. Kita hapus dulu, ini kita run. Nah, ketika X-nya ini di run, nah keluar lagi. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil nilai X, nanti berarti I-nya itu berapa? Nah, I-nya itu jadinya ini, kita hitung. Ini ada I1, I2, I3. Nah, jadi kita tuh harus tahu dulu, ini panjangnya itu ada berapa. Nah, buat tahu panjangnya, kita ketik di sini length X. Jadi kita akan tahu panjangnya berapa. Nah, nanti akan keluar nih, ada 11. Jadi panjang dari array X ini adalah 11. Jadi untuk yang sekarang kita punya for i sama dengan 1,2 length X. Jadi kita akan punya i yang dia akan dihitung sampai panjangnya X. Jangan lupa di mana ada for selalu ada N. Nah, di sini kita misalkan nih, sebelum masuk ke yang paling susah nih, Y sama dengan YI, itu kita misalkan sama dengan, karena dia ada array, itu makanya dia akan sama dengan X ke I. Nah,
kita akan lihat harusnya nilai si Y ini akan sama dengan X. Karena dia akan mengisi. Lalu run. Nah, jadi dia tuh bakal sama nih. Nih, kalau misalnya di sini 5, di sini juga bakal 5, sampai seterusnya dia akan sama 5, 4, 3, sampai juga dengan 5, min 5, min 4, sampai dengan, jadi dia akan sama. Nah, setelah ini dia akan mudah, kita akan masuk ke persamaan yang ini. Nah, kita masukkan persamaannya, ini tadi kuadrat, pangkat 2. Nah, terus yang persamaan selanjutnya ditambah 2x, jangan lupa i. Nah, lalu kita run. Kenapa error? Ini pasti ada kesalahan. Kita salah tanda di sini. Kita harus kasih kali. Nah, coba kita run. Nah, ini dia hasilnya. Berhasil lah nih. Coba nih kita hitung manual nih. Minus 5 dipangkatkan 2 berarti positif 25. Ditambah 2 kali 5, 10. Berarti minus 25 ditambah 10 jadinya 15. Oke, benar. Selanjutnya nih kita coba misalnya minus 4. Minus 4 pangkat 2 berarti jadi positif 16. Terus minus 4 dikali 2, 8. Positif 16 dikurang 8. 8. Nah, jadi betul ya teman-teman. Nah, biasanya nih kalau misalnya pakai MATLAB, udah itu diplot aja katanya. Nah, plot itu apa sih? Nah, jadi plot itu sebuah grafik. Nih, kita buat plot. Nih, misal kita coba X, Y. Kita, nah, di mana dia? Dia akan muncul seperti ini nih. Jadi ini adalah plot kita nih. Dia dari minus 5 sampai 5. Nih. Nah, jadi simpel banget ya teman-teman nih. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan ke video while loops. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan jangan lupa tonton di video selanjutnya.